warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rafizaki dari kelas 3 SID dan atau SIAD dengan kelompok 14. Baik, di sini saya menggunakan eh, project yang saya uji yaitu IMQ Master, di mana saya menggunakan file yang ada di controller yaitu produk controller.php. Terus function yang saya gunakan di sini yaitu ada function update, di mana function update ini untuk validasinya ada nama produk, kategori, berat, stok, harga, dan gambar. Terus untuk function destroy-nya di sini yaitu function hapus. Terus selanjutnya kita masuk ke dokumen static unit testingnya. Di mana dokumen statik unit testingnya yang pertama ada kualitas kode, di mana di sini variabelnya konsisten. Untuk nama metode fungsi atau fungsi jelas sesuai fungsinya, identasi dan format kodenya rapi, tidak ada hardcode values yang membingungkan, tidak ada kode mati. Untuk struktur programnya, di sini struktur programnya itu menurut saya sih sudah jelas karena terdapat if else, switch atau loop yang ditulis dengan benar. Tidak ada duplikasi logika yang bisa disederhanakan dan pemilihan fitur tepat. Misalnya efektif memilih kapan menggunakan switch case dan kapan if else-nya atau kapan for while atau do while. Terus di validasi dan error handling-nya, di sini ada validasi input, yaitu pembagian 0 dicegah. Tetapi di sini tidak ada penanganan kasus error yang tidak valid atau tidak valid. Untuk selanjutnya, program tidak menampilkan hasil palsu ketika inputnya salah. Di sini komentar dan dokumentasinya ada komentar di bagian penting kode, itu ada. Terus tidak ada header program menjelaskan tujuan kodenya, dan tidak ada fungsi atau metode yang menjelaskan singkat kegunaannya. Untuk keamanan dan robustness-nya, yaitu tidak ada potensi error runtime, bisa dicegah dari awal. Terus tidak ada kode yang membuka celah. Untuk defect log dan change request-nya itu ada update dan destroy. Terus untuk metric review kodenya di sini ada temuan 49 log. Terdapat defect yang ditemukan ada 6. Jadi kalau kita defect density-nya ada 12,24%. Dimana di sini ada functional bug, dokumentasi 1, robustness dan 1. Severity levelnya ada high-nya 2, medium-nya 2, dan low-nya 2. Oke, lanjut ke dinamik. Baik, yang ada dinamik di sini saya melakukan functionnya ada 2 kelas dan function methodnya ada 10, jadi total 12. Dimana saya di sini yang dapat diuji yang saya bilang tadi ada update dan destroy. Ini kode programnya yang saya update dan destroy itu. Terus di sini control flow graph-nya, gimana alur dari sebuah update untuk melakukan sebuah update-nya. Terdapat kode dari kode yang di atas. Ini untuk destroy. Ini control flow testingnya. Ada P1, P2, P3 untuk dari U01. Untuk U02 ada P1 dan P2. Ini untuk data flow graph-nya dari sebuah update tadi yang saya bilang, dan ini untuk destroy-nya. Terus ini tabel hubungan dev use antar node-nya. Ada U1, U01, U02,
tabel rencananya di sini ada D1, D2, D3 untuk U01-nya. Berarti ini D5, D6-nya. Untuk U02-nya ada D1, D2, D3, D4. Di sini klasifikasi testing berdasarkan tabel rencana di mana TC1-nya di sini sesuai dengan D1 sampai D6 yang saya sebutkan tadi di sini. TC1-nya, TC2-nya itu untuk produk juga. TC3 itu untuk produk juga. TC4 untuk produk, apakah produk itu berhasil dihapus? Karena di sini TC4 itu udah destroy. TC5 itu gambar berhasil dihapus, kemudian produk berhasil dihapus, sama juga. Ini untuk struktur projectnya, di mana project itu ada di halaman app http controller. Di controller itu ada produk controller.php-nya, dan di mana sini ada model produknya juga. Di sini TC1-nya itu kode-kode yang saya gunakan. Di sini untuk hasil testingnya dengan analisa saya itu menggunakan artisan tes itu seluruh pengujian berhasil dengan status pas. Terdapat 3 pengujian dan 3 assertion yang hasil tanpa ada yang kegagalan dengan total eksekusinya 0,36 detik. Ada ini menunjukkan pada fungsi update dan destroy pada produk controller. Nah, di sini ada mutation testingnya, di mana saya mutation testingnya itu mengambil update dan destroy pada produk controller. Terus di sini saya mengidentifikasi logika programnya, menyiapkan unit tesnya, melakukan instalasi frameworknya, memastikan infection terpasang, menjalankan kembali, menjalankan proses mutation testingnya, mengamati mutation testingnya di sini untuk mutation testing saya, di mana hasilnya yaitu update itu mutasinya generate 15, killetnya 14, survive-nya 1, convert-nya 93%, destroy mutation generate-nya 10, killetnya 10, survive 0, convert-nya 100%. Terus untuk refleksinya di mana jalur unitnya paling kompleks, yaitu method update merupakan jalur unit yang lebih kompleks dibandingkan destroy karena memiliki beberapa proses seperti validasi input, pencarian produk, pembaruan atribut produk, pengecekan file gambar, penghapusan gambar. Sementara itu untuk destroy memiliki alur yang sederhana karena hanya melakukan penghapusan atau pencarian produk data kemudian baru dihapus. Untuk tantangan yang ditemukan yaitu selama proses ini pengujian ditemukan beberapa tantangan, yaitu penyusunan unit test yang sesuai dengan alur program, penyesuaian konfigurasi project Laravel agar dapat menjalankan PHP unitnya. Terus lanjut ke black box testing. Untuk di sini saya request cakup pengujiannya yaitu update produk dan hapus produk. Terus di sini saya resiko dan mitigasinya ada data produk berubah selama pengujian, file gambar tidak terhapus dari storage, input tidak sesuai menyebabkan validasi gagal, koneksi database bermasalah. Terus untuk test design specification-nya ada ringkasan kasus ujinya. T001 di sini update produk dengan seluruh data valid, T002 update produk dengan nama produk kosong, T003 sesuai produk dengan file gambar tidak sesuai dengan format, T004 update produk tanpa menggantikan gambar, dan T005 menghapus produk. Untuk test reportnya, di mana di sini T01 pengujian fungsi update dengan data valid, T002 pengujian update dengan nama produk kosong, pengujian 3 update dengan format, T004 pengujian update tanpa menggantikan gambar, dan T05 pengujian fungsi distro. Baik, segitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.